Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Komplotan pencuri sepeda motor lintas provinsi asal Lampung digerebek di sebuah lokasi tambak ikan di Pangandaran, Jawa Barat. 2 pelaku ditembak karena kabur. 3 orang yang merupakan satu keluarga di Magelang tercebur ke dalam sumur sedalam 25 meter. Satu korban yang masih berusia balita tidak selamat. Kandaskan Timnas Mali U17, Timnas Spanyol U17 menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pada laga matchday 2 babak kualifikasi Piala Dunia U17, Spanyol berhasil menaklukkan Mali dengan skor 1-0. Satu-satunya gol kemenangan La Furia Roja dicetak oleh Juan Hernandez Torres. Bermain di Stadion Manahan Solo pada Senin sore, Spanyol sudah lebih dulu ditekan oleh Mali pada menit-menit awal. Beberapa kali pertahanan Spanyol pontang-panting menghadapi serangan cepat Mali. Pada menit ke-30, Mali sempat mencetak gol terlebih dahulu melalui sepakan Ange Martial Tia. Akan tetapi gol tersebut dianulir oleh wasit setelah adanya pengecekan via VAR. Wasit menilai dalam proses terciptanya gol, ada pelanggaran yang dilakukan pemain Mali di tengah lapangan. Hingga akhir babak pertama, skor kedua tim masih 0-0. Memasuki babak kedua, Spanyol memanfaatkan situasi setelah Doumbia di kartu merah oleh wasit. Alhasil pada menit ke-62, Juan Hernandez Torres berhasil mencetak gol. Hingga akhir laga, skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Spanyol. Spanyol kini berada di puncak grup B dengan raihan 6 poin dari 2 laga, sedang Mali di posisi kedua dengan raihan 3 poin. Sementara itu, Timnas Uzbekistan tampil tangguh pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia U17 di Stadion Manahan Solo. Terbukti Serigala Putih Muda membeku Kanada dengan skor 3-0. Timnas Uzbekistan dan Kanada sama-sama memburu kemenangan perdananya di babak kualifikasi Piala Dunia U17 karena mereka sama-sama menelan kekalahan pada laga pertamanya. Pada awal babak pertama, Kanada yang bermain terlebih dahulu pada menit ke-22 setelah quarterback Saidov mencocor bola mengenai Richard Chuk sebelum bersarang di 2 menit setelah gawang Kanada kebobolan lagi. Kali ini Amir Saidov melesakkan tembakan keras ke gawang Abraham. Berkat gol ini Uzbekistan unggul. Pada menit ke-81, Saidov lagi-lagi merobek jaring Abraham. Saidov memanfaatkan kesalahan Abraham dalam menguasai bola. Hingga peluit akhir, Uzbekistan menang telak 3-0 atas Kanada. Kemenangan ini membuat Uzbekistan berada di posisi 3 grup B dengan raihan 3 poin, sedang Kanada berada di posisi terakhir grup B. Berniat menolong anak yang masih balita, seorang ayah dan kakek ikut tercebur ke sumur sedalam 25 meter di Magelang. Evakuasi berlangsung dramatis karena diameter sumur sempit dan minim penerangan. Sayang nyawa sang balita tak selamat, sedangkan ayah dan kakeknya kritis. 3 anggota keluarga di Dusun Jelapan, Desa Sidorejo, Kabupaten Magelang tercebur ke sumur sedalam 25 meter Senin siang. Petugas gabungan Damkar, Basarnas, TNI Polri, dan relawan dibantu warga berupaya mengevakuasi ketiga korban. Evakuasi sempat terkendala lantaran lubang sumur sempit dengan diameter sekitar 1 meter dan ruangan minim cahaya. Jatuh itu cucunya terlebih dahulu yang kecil. Nah, terus akhirnya
bapak dari anak tersebut dan kakek itu berusaha menyelamatkan cucunya. Nah, akhirnya ketiga-tiganya jatuh ke dalam sumur. Kedalaman sumur 25 meter. Untuk kendalanya Pak? Kendalanya kami medan sempit, ya, confined space, diameter sumur 1 meter, terus keadaan ruangan kita minim cahaya. Insiden ini berawal ketika nenek dari korban balita inisial NRA sedang menutup sumur di dapur rumahnya. Korban menyusul sang nenek dan bermain di bibir sumur. Diduga sang nenek tidak memperhatikan sehingga cucunya terjatuh ke dalam sumur. Nenek korban berteriak minta tolong sehingga ayah korban panik dan ikut tercebur setelah berupaya menolong sang anak. Kakek korban yang melihat kejadian tersebut juga berusaha menolong anak dan cucunya, namun keduanya pun ikut terjatuh dalam sumur. Awalnya adalah nenek korban itu menutup sumur. Menyusul nenek korban, neneknya tidak memperhatikan, ternyata si anak ini main ke sumur dan nyemplung ke dalam sumur. Dan si nenek melihat kejadian itu dan teriak minta tolong. Dan yang pertama datang menolong adalah bapak korban. Saat menolong korban, bapaknya ikutnya jatuh dan menyusul kakek yang bersangkutan meminta tolong dan kakeknya juga ikut terjatuh. Evakuasi berlangsung kurang lebih 1 jam. Korban pertama dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan kakek dan ayah korban dievakuasi dalam kondisi kritis. Ketiga korban langsung dibawa ke RSUD Tidar, Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Bagi pecinta wisata petualangan, Anda bisa mencoba sensasi petualangan susur sungai dengan ban atau river tubing di aliran Sungai Sucen, Salatiga. Nah, Anda akan menyusuri sungai dan irigasi dengan suasana pemandangan alam yang juga dapat memacu adrenalin. Sensasi petualangan river tubing bisa Anda coba di aliran Sungai Sucen, Agrowisata Sitalang, Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Para pengunjung bisa melintasi aliran sungai dan irigasi berjarak 2 km dengan durasi selama 1 jam. Sebelum menyusuri sungai, pengunjung akan memakai alat keselamatan seperti pelampung dan helm, serta mendapat arahan dari pengelola. Jalur pertama dimulai dari Bendungan Sucen yang banyak berbatuan sehingga bisa menguji adrenalin para pengunjung. Sebelum menuju jalur kedua, pengunjung bisa beristirahat sambil makan makanan tradisional yang telah disiapkan di rest area. Masuk jalur kedua dengan jalur yang nyaman, pengunjung akan menyusuri irigasi Kali Aji dan menikmati pemandangan alam. Rutenya kita pakai 2 sungai Mas, 1 sungai besar dan 1 irigasi, total panjangnya 2 km Mas untuk titik start sampai titik finish Mas. Ya tergolong aman sih Mas untuk anak-anak ataupun remaja sampai dewasa Mas. Terlebih lagi kan setiap titik-titik ada marshal yang menunggu Mas. Ada Mas, di pertengahan sungai besar ini kan sebelum perpindahan ke overtrack nanti kita istirahat Mas. Ya untuk makan, minum sambil foto-foto Mas. Menariknya mungkin deket ya, nggak terlalu jauh dari Semarang kan. Terus dingin hawanya. Jadi kalau di Semarang kan agak panas sekarang, kalau di sini masih dingin, pagi-pagi masih dingin lah. Kalau di Semarang pagi-pagi udah panas. Kalau treknya gimana? Treknya enggak sih, enggak ekstrim sebenarnya. Nah, jika Anda ingin berkunjung menyusuri sungai dengan sensasi menantang dan suasana pemandangan alam yang asri, sekitar Rp75.000. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi akhiri jumpa kita hari ini. Senamarkan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih teman Anda. Selamat atas